Anda kembali di Profit, kami masih bersama dengan Timothy Sidik, Direktur Utama dari Zyrexindo Mandiri Buana. Baik Pak Timothy, kita lanjutkan kembali dialog kita, balik lagi ke tantangan yang 95% dari laptop dan juga komputer yang ada di negara kita ini masih impor begitu ya. Ini pastinya menyiksakan sebuah kesempatan atau opportunity yang sangat besar, tapi tantangannya juga tidak kalah besar dan juga hebat begitu ya. Nah seperti apa nih strategi dari Zyrex sendiri? Kami selalu mengedepankan bagaimana rakyat Indonesia itu mencoba untuk mencintai buatan Indonesia. Satu hal tantangan yang saya pikir terus-menerus harus kita tanamkan bersama-sama. Kami punya customer, salah satunya adalah perusahaan Jepang. Dia khusus mengatakan dia harus pakai produk Indonesia. Saya pernah bertanya, kenapa Bapak harus pakai produk Indonesia? Dia mengatakan, saya investasi di Indonesia. Saya jual barang-barang di Indonesia dan saya juga memproduksi di Indonesia untuk ekspor ke Indonesia. Maka kewajiban saya untuk memakai produk-produk Indonesia. Nah, saya sangat mengapresiasi hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita orang Indonesia tidak mencintai buatan Indonesia, apakah kita mengharapkan orang luar negeri yang mencintai produk Indonesia? Kan tidak. Nah, dalam hal ini kita kalau mau belajar dari negara-negara maju, kita bisa bicara negara-negara Amerika yang sudah maju. Kita bicara negara Jepang, kita bicara negara Korea, kita bicara negara Cina, dan seterusnya. Mereka semua dari pemerintah sampai rakyat mengatakan, mari kita mendukung produk buatan negara mereka tersebut. Nah, inilah yang saya pikir kita perlu lakukan. Saya sangat mengharapkan bank-bank BUMN, pakailah komputer-komputer Indonesia. Kenapa harus pakai komputer-komputer luar negeri? Nah, disinilah kita lihat tantangannya adalah jikalau kita tidak mau menjadi tuan rumah sendiri, jikalau kita sendiri tidak mengatakan saya harus bela produk Indonesia sendiri, maka 95%, 98% akan terjadi terus-menerus. Saya tidak mengatakan bahwa produk mereka lebih jelek atau lebih bagus dan seterusnya. Komputer itu sudah menjadi satu komoditas. Jadi kalau kita melihat sebuah komputer, kita buka buatan di dalam motherboard, di dalam CPU, di dalam memori, di dalam RAM dan seterusnya itu hampir 100% sama. Jadi memang hanya dari segi merek, dana marketing, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, itu kira-kira, Monica. Nah, terkait dengan persaingan ini kan cukup menarik begitu ya, karena banyak nama-nama besar dari luar negeri yang kalau kita lihat harganya relatif lebih mahal dan juga belum tentu kualitasnya lebih bagus dari yang dibuat di dalam negeri. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan persaingan ini dan juga pastinya strategi dari Zyrex sendiri untuk lebih meningkatkan lagi nih penjualan dan juga pastinya kecintaan produk dalam negeri seperti yang Anda katakan tadi? Pertanyaan yang baik. Zyrex selalu sewaktu menjual produk ke Monica misalkan, kita selalu menggunakan yang kita sebut sebagai tepat guna. Berapa sering perusahaan di Indonesia membeli produk komputer itu overspec. Kita tahu lifetime komputer itu kurang lebih 3-5 tahun. Dan kita beli spek yang tinggi-tinggi. Karena kenapa? Karena sebagai vendor, sebagai merek-merek yang besar-besar, mereka pasti mau menjual barang-barang yang mahal dong. Nah, kami sebagai Zyrex mempunyai satu kewajiban moral mengatakan, kalau Anda hanya menggunakan untuk word processing, untuk data entry dan segala macam, Anda tidak perlu overspec. Dan itu adalah satu budget yang terlalu tinggi. Nah, disitulah kita menciptakan banyak sekali loyalitas customer. Ada beberapa customer kami yang sudah hampir 20 tahun masih bersama dengan kami. Lalu produk-produk yang kami buat adalah produk-produk yang juga sesuai dengan kondisi Indonesia. Kalau Anda pergi ke sebuah perparkiran, di dalam loket parkir itu, kalau Anda ngintip sebentar di box itu adalah komputer Zyrex dan itu nggak ada AC. Dan itu di tengah-tengah parkir dan debu banyak. Kalau kita pakai komputer yang canggih, yang mahal, yang keren, mungkin 3 bulan hang. Tapi dengan komputer Zyrex, di situ mereka sudah pakai bertahun-tahun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai kepiawaian merek lokal yang menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lokal. Oke, maka cintailah buatan Indonesia. Saya juga masih mengatakan bank-bank BUMN pakailah komputer Indonesia. Tidak harus pakai Zyrex. Ya. Tetapi ada beberapa merek komputer yang besar, yang Indonesia, pakailah produk Indonesia. Oke, baik. Nah, berbicara terkait dengan produk-produk made in Indonesia ini, TKDN dari Zyrex sendiri kira-kira ada di kisaran berapa nih saat ini? Kami sekarang di kisaran sekitar 44%. Kami masih mau meningkatkan kalau bisa terus meningkat. Nah, dari segi intellectual property right, kami berharap Zyrex dan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, kami bisa mendesain laptop sendiri
sehingga intellectual property-nya ada di Indonesia. Nah, itu yang penting yang kami pikir harus kita sama-sama, baik pemerintah dan swasta, bergabung untuk melakukan hal itu. Jikalau itu sudah terjadi, maka TKDN akan meningkat secara signifikan. Oke, kalau untuk kerjasamanya sendiri nih terkait dengan pemenuhan bahan baku ini, apa saja yang telah dilakukan oleh Zyrex? Untuk sekarang ini bahan baku memang terjadi satu kelangkaan di seluruh dunia. Kita tahu sekarang ini kalau kita mau pesan baterai komputer, laptop, itu lead time-nya itu bisa sampai 12 bulan. Kalau dengan zaman sebelum pandemi itu hanya 2 bulan, 3 bulan kita sudah dapat barang. Nah, strategi Zyrex itu adalah bahwa kita harus memberikan forecast yang panjang kepada vendor-vendor kami di Taiwan ataupun di China yang membuat komponen-komponen tersebut. Nah, karena Zyrex dalam segi kuantitas di seluruh dunia itu bukan hal yang besar sekali. Kita pesan barang paling puluhan ribu, ratusan ribu, paling top 1 bulan satu tahun kita pesan 1 juta unit kan. Nah, jadi vendor-vendor pabrik-pabrik besar itu mereka juga mempunyai prioritas kepada per country. Nah, Zyrex kebetulan adalah produsen komputer yang besar di Indonesia sehingga mereka mengatakan, oke, saya harus memperhatikan Indonesia. Maka mereka juga memberikan kami barang dengan pasti dengan forecast yang baik. Oke, baik. Nah, dengan adanya kelangkaan ini, Kemenperin kan juga meminta produsen laptop dan juga komputer yang ada di Indonesia untuk bisa memproduksi chipset sendiri. Nah, seperti apa Zyrex melihat terkait dengan kesempatan atau opportunity ini? Sebenarnya untuk memproduksi chipset tersendiri itu mungkin satu hal yang belum perlu kita lakukan. Kami juga bicara dengan pemerintah dan seterusnya. Yang perlu kami ciptakan ini adalah satu ekosistem tersendiri sehingga di Indonesia ini nanti secara ekosistem dari motherboard, dari casing, dari LCD panel dan seterusnya itu sudah diproduksi di Indonesia. Tetapi sebelum mencapai itu, kami perlu satu perakitan yang massal dulu dari seluruh Indonesia. Jikalau kita sudah ada perakitan yang sampai 1 juta, 2 juta, 5 juta unit, saya kok percaya itu para komponen-komponen besar, pabrik-pabrik besar, mereka akan investasi di Indonesia dan buka pabrik. Satu. Kedua, andai kata jikalau pemerintah juga mengatakan bahwa untuk semua pembelian bahan-bahan baku, jikalau invoicing-nya harus di Indonesia, mereka mau nggak mau juga harus buka pabrik di sini. Jadi saya pikir ekosistem yang dibuat jauh lebih baik daripada kita harus mendesain chip sendiri. Tetapi intellectual property-nya harus kita pegang. Karena itu adalah the brain and that's where the money is. Oke, baik. Nah, terkait dengan yang Anda katakan tadi begitu ya, ekosistem yang harus diciptakan atau dibina saat ini pasti mempunyai yang namanya tantangan. Nah, apa saja tantangan untuk membina ekosistem ini? Saya pikir sangat sederhana. Jikalau ada perakitan yang massal di Indonesia, sehingga terjadi kebutuhan pembelian komponen yang besar. Sekarang ini kan nggak terjadi. Sekarang yang kita inginkan itu adalah pabrik-pabrik komponen buka di Indonesia. Begitu mereka buka, pasarnya nggak ada yang perakitan. Lalu harapkan mereka ekspor. Ya kalau mereka ekspor mungkin mereka lebih efisien tetap di negara-negara seperti Taiwan dan negara-negara seperti di Tiongkok atau di Singapura. Tetapi kalau kita sudah ada satu kuantiti yang skala yang besar, di mana perakitannya sudah di sini, mereka pasti datang. Mereka pasti datang. Jadi secara di mana ada gula, di situ ada semut. Saya pikir prinsip yang sangat sederhana aja. Akan menjadi semacam sebuah magnet begitu ya bagi para pabrikan ini untuk datang ke Indonesia. Indonesia itu pasar yang besar. Saya selalu mengatakan Indonesia ini adalah gadis yang begitu cantik di dunia. Kita negara 4 besar di Indonesia. Di dunia. Ya, kita seperti gadis cantik yang semua orang mau masuk ke Indonesia. Nah, pergunakanlah kekuatan kita di sini untuk menarik investor supaya mereka mau invest di Indonesia. Dengan kenapa? Pasar yang begitu besar, satu. Kedua, dengan jikalau sudah ada beberapa pabrikan lokal yang sudah merakit secara massal di Indonesia, mereka datang. Tapi kalau belum ada perakitan, belum ada segala macam, suruh mereka invest. Ya mereka mau jual ke siapa komponen-komponennya? Oke, baik. Nah, kalau kita lihat saat ini kan Zyrex khususnya ada di Indonesia begitu ya. Apakah ada rencana untuk lebih ekspansif lagi ke luar negeri nanti ke depannya, Pak Timothy? Untuk secara ekspansi, secara produksi tidak. Produksi kami tetap harus akan fokus di Indonesia. Nah, untuk pasar kami memang sedang mencoba bagaimana kami bisa melihat kesempatan-kesempatan negara-negara tetangga.
atau negara-negara ASEAN. Salah satu negara tetangga yang baik adalah mungkin di Australia. Atau mungkin kita juga lagi pikir apakah kita bisa ekspor juga sebagian ke India. Nah, negara-negara inilah menjadi target pasar kita yang suatu hari kita bisa ekspor ke sana. Kenapa? Ya labor cost kita juga masih belum terlalu mahal kan. Itu satu. Kedua, dari segi branding, saya pikir Zyrex juga punya nama meskipun di negara-negara yang lain mereka kenal. Kami dulu pernah ekspor sampai ke Singapura. Yaitu sekolah-sekolah di Singapura itu pernah memakai laptop untuk student itu cukup masif. Oke, berarti Australia dan juga India ya menjadi target market selanjutnya. Dan negara-negara Asia. Oke, baik. Nah, Pak Timothy, kalau kita lihat kinerja dari Zyrex di tahun 2020 ini kan sangat ciamik sekali seperti sudah kita bahas tadi begitu ya. Nah, di tahun 2021 ini apakah ada peningkatan lagi dari target-target ini atau seperti apa? Tahun 2021 ini kami cukup bersyukur karena kami bisa mendapatkan peningkatan yang hampir 150% dari segi revenue yang dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi ini adalah satu tahun yang cukup signifikan sehingga kami harapkan bisa mencapai 150% sampai 155% dari segi revenue up. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari penjualan sendiri kita melihat di tahun 2020 ada peningkatan yang juga sangat signifikan di kisaran 70-an% begitu ya. Betul. Dari penjualan produk-produk Zyrex. Apakah di tahun 2021 ini dengan adanya kerjasama dengan Kemendikbud, lalu kemudian pasti ada kerjasama lainnya begitu ya. Apakah ada peningkatan atau mungkin lebih optimistis nih memandang tahun 2021 ini? Yaitu hampir 150% peningkatan penjualan. Kalau kita bicara 2020 dibandingkan 2019 itu ada peningkatan sekitar 70%. Dari 2020 sampai 2021 kita ada peningkatan 150%. Nah, sekarang kita harapkan 2022 ini bagaimana? Nah, 2022 kami harapkan mungkin ada peningkatan di minimum sekitar 50%. Oke, baik. Berarti di tahun ini sekitaran 150-an% ya. Target yang sangat optimistis sekali, tapi pastinya bisa dicapai oleh Zyrex ke depan. Terima kasih sekali atas waktunya bersama dengan kami, Timothy Siddiq, Direktur Utama dari Zyrexindo Mandiri Buana. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.